malam waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Sementara ini masih sunyi. Ya beda dengan tahun kemarin itu. Tahun kemarin sudah banyak simpan. Baru stok kemarin kan 100 lebih. Ya saya stok sekarang ini cuma 60. Mengantisipasi kelonjakan harga, pemerintah mengambil inisiatif melakukan gerakan pasar murah yang ada di Butonbari. Tentunya ini untuk membantu masyarakat yang merupakan salah satu solusi terbaik pemerintah untuk masyarakat. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Limbowolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Sejumlah pedagang kambing di Kota Bau-Bau keluhkan minimnya daya beli masyarakat menjelang Lebaran Idul Adha 1445 Hijriah. Jelang Lebaran Idul Adha, pemerintah Kota Bau-Bau menggelar gerakan pangan murah atau GPM bekerjasama dengan Bulog dan sejumlah distributor. Saudara, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Kamis tanggal 13 Juni 2024 bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Sejumlah pedagang kambing di Kota Bau-Bau keluhkan minimnya daya beli masyarakat menjelang Lebaran Idul Adha 1445 Hijriah. Terkait hal ini, Waude Nurliani melaporkan. Penjualan kambing di sepanjang momen Lebaran Idul Adha 2024 tergolong sepi. Hampir seluruh penjual kambing di Bau-Bau mengeluhkan kurangnya daya beli selama menjelang Hari Raya Kurban. Minimnya pembeli terjadi sejak 2 tahun terakhir, bahkan 2024 intensitas pembelian jauh lebih kecil. Salah satunya yang dialami Pak Rudin, pedagang kambing di Pos 3 Kelurahan Tarafu, Kota Bau-Bau. Ia mengunggah kambing tahun 2023 dan 2024 merupakan yang terparah karena antusias warga berbelanja kambing untuk kurban maupun hajatan tergolong rendah. Padahal menurutnya harga kambing tahun ini tidak mengalami kenaikan alias stabil. Ia mengungkapkan stok kambing miliknya dari 100 ekor namun H-5 Lebaran baru laku kurang dari 50%. Kayaknya beda-beda tipis sama dengan tahun lalu nih. Situasinya. Oke. Tahun lalu juga begitu, kemarin banyak juga hanya sisa penjualan ya habis. Menurut Rudin, sunyinya pembeli karena isu penyakit kuku dan mulut, namun sejauh ini Kota Bau-Bau masih aman dari penyakit tersebut. Faktor lainnya, kata Rudin, karena banyaknya saingan pedagang kambing keliling menjadi penyebab omset penjualannya menurun. Keluhan yang sama turut diungkapkan Gunarso, pedagang kambing lainnya di Kota Bau-Bau. Ia menyebutkan dari 60 ekor kambing miliknya baru terjual belasan ekor. Padahal ia mengaku kambing miliknya sehat dan layak kurban, bahkan mengantongi 2 sertifikat baik dari daerah penyuplai Nusa Tenggara Timur dan Kepulauan Selayar maupun dari Dinas Pertanian Kota Bau-Bau. Sementara dibandingkan tahun lalu, dalam sehari ia hanya mampu menjual 1-3 ekor kambing. Bahkan pada waktu-waktu tertentu dalam sebulan terakhir sepi, tidak ada pembeli. Untuk sementara ini masih sunyi. Hanya beda dengan tahun kemarin itu. Tahun kemarin sudah banyak simpan. Baru stok kemarin kan 100 lebih. Ya saya stok sekarang ini cuma 60. Ini cuma berapa? Belum sampai 20 anak simpan ini. Sementara tinggal 6 hari. Baru bukannya kita menjual ini. Ada yang menjual keliling. Saudara-saudara dari sebelah sana. Sementara itu harga kambing di Kota Bau-Bau cenderung stabil, tidak mengalami kenaikan sejak tahun lalu. Sejumlah pedagang kambing di Bau-Bau rata-rata menjual ternaknya di angka 2,5 juta hingga 6 juta rupiah. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Saudara, jelang Lebaran Idul Adha, pemerintah Kota Bau-Bau menggelar gerakan pangan murah bekerjasama dengan Bulog dan sejumlah distributor. Mengenai hal ini, reporter RRI Bau-Bau Herul Mulku melaporkan. Mengantisipasi kelonjakan harga, pemerintah mengambil inisiatif melakukan gerakan pasar murah yang ada di Butonbari. Tentunya ini untuk membantu masyarakat. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah GPM yang dipusatkan di pelataran Stadion Utama Butonbari pada Rabu pagi. Meski belum dibuka secara resmi, lokasi GPM ini sudah dipadati masyarakat yang ingin membeli kebutuhan pangan. PJ Sekda Kota Bau-Bau, Laude Fasikin, menyebutkan GPM ini dilaksanakan untuk memudahkan masyarakat memperoleh komoditas pangan dengan harga terjangkau, khususnya jelang
menjelang Lebaran Idul Adha yang tinggal beberapa hari lagi. Untuk memastikan ketersediaan stok dan harga yang terjangkau bagi masyarakat, GPM ini menggandeng Bulog dan sejumlah distributor yang langsung menjual barangnya di lokasi GPM. Mengantisipasi kelonjakan harga, pemerintah mengambil inisiatif melakukan gerakan pasar murah yang ada di Butambari. Tentunya ini untuk membantu masyarakat yang merupakan salah satu solusi terbaik pemerintah untuk masyarakat. Apalagi menghadapi Lebaran begini. Yang kedua, pasar murah. Pasar murah kita melibatkan beberapa distributor, mulai dari Hipermart, Bulog dan sebagainya. Mereka membawa barangnya untuk masyarakat dengan harga yang pantas. Ya, artinya beda antara di dalam etalase tokonya mereka dengan di tempat pasar murah. Itu yang kita inginkan. Sementara itu, Kepala Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau Bau, Sarmianti, menyebutkan sejumlah komoditas yang dijual dalam GPM kali ini masing-masing beras SPHP, minyak goreng, bawang merah, telur ayam ras, dan pisang yang merupakan hasil pertanian masyarakat setempat. Dalam hal ini kita melaksanakan dana dekon, dana dari pusat, bukan APBD, bukan. Yang dijual hari ini adalah beras Bulog yang 5 kilo merek SPHP. Beras SPHP harganya itu di bawah HER, 58.000 per 5 kilo. Sedangkan telur 55.000 per rak, terus bawang putih 34.000, bawang merah 38.000 per kilogram. Sedangkan minyak kita dari Bulog juga itu harganya 14.000 per liter. Pisang yang ada itu yang dari petani, itu sisirnya ada yang 15, beragam tergantung besarnya. Hari ini, selain GPM, di tempat terpisah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau Bau juga menggelar pasar murah dengan berbagai komoditas. Dalam memastikan ketersediaan stok pangan, PJ Sekda bersama jajaran juga memantau langsung proses bongkar muat komoditas di Pelabuhan Murum Bau Bau dan melakukan sidak pasar untuk memastikan tidak ada gejolak kenaikan harga. Reporter RRI Bau Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, kita beralih ke berita berikutnya. Dinas Tenaga Kerja Kota Bau Bau mulai memanfaatkan gedung Balai Latihan Kerja dengan memusatkan pelatihan kerja menjahit dan perbengkelan di gedung tersebut. Mengenai hal ini, Afriansa melaporkan. Jadi kemarin salah satu pelatihan kita yang kita selenggarakan di Dinas Tenaga Kerja ini kita pakai manfaatannya untuk di BLK. Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kota Bau Bau mulai memanfaatkan gedung Balai Latihan Kerja BLK yang berlokasi di Kelurahan Palabusa dengan memusatkan pelatihan kerja menjahit dan perbengkelan di gedung tersebut belum lama ini. Kepala Disnaker Bau Bau Muhammad Abdu mengatakan secara administrasi gedung BLK masih merupakan aset pemerintah provinsi Pemprov Sulawesi Tenggara. Tetapi untuk pemanfaatannya, lanjut Abdu, telah diserahkan kepada pemerintah Kota Bau Bau pada Maret 2024 lalu. Jadi saya juga berpikir bahwa memang gedung itu kan harus kita manfaatkan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tidak manfaatkan, nanti terkesan bahwa bangunan itu terbengkalai gitu ya. Jadi kemarin salah satu pelatihan kita yang kita selenggarakan di Dinas Tenaga Kerja ini kita pakai manfaatannya untuk di BLK, gedung BLK. Meski begitu, Abdu mengungkapkan gedung BLK tersebut harus dibenahi lagi karena banyak fasilitasnya yang hilang dan dirusak oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Itu dirusak Pak, kacanya rusak, terus kloset WC-nya itu dicabut, tangki air 8 biji itu hilang semua. Dengan kondisi itu, menurut Abdu, pemanfaatan gedung BLK oleh Disnaker Bau Bau belum bisa maksimal. Pihaknya telah melaporkan kejadian itu ke Pemprov Sultra sebagai pemilik aset yang diharapkan dapat dibenahi. Jadi kemarin kita sudah lapor sama teman-teman dari PU Cipta Karya. Pokoknya di tahun ini di perubahan anggaran dia akan benahi kembali. Abdu juga berharap tahun 2025 mendatang Pemprov Sultra dapat membangun gedung workshop BLK Bau Bau karena saat ini yang dimanfaatkan untuk tempat pelatihan yaitu gedung kantor BLK. Reporter RRI Bau Bau, Afriansa melaporkan.
Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Menghitung hari menuju Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah tahun 2024 Masehi, warga muslim yang hendak berkurban tentu sudah mulai membeli ternak sapi maupun kambing untuk dikurbankan pada hari lebaran maupun setelahnya. Membeli kurban layak dan sehat menjadi impian setiap muslim yang hendak berkurban. Namun bagi para pemula perlu memperhatikan beberapa ciri-ciri khusus secara kasat mata saat membeli ternak sapi dan kambing. Bagi masyarakat, Dinas Pertanian Bau-Bau melalui bidang pengawasan dan kesehatan hewan yaitu DRH Justriati berbagi 3 tips aman memilih kurban sehat yang dapat dilihat secara kasat mata dari penampakan fisik. Yang pertama, menghindari ternak bertubuh kurus. Menurut Justriati, ternak bertubuh ramping mengarah pada penyakit cacingan. Kedua, memantau seluruh lubang alami pada ternak seperti lubang telinga, hidung hingga anus. Pastikan seluruh lubang alami pada ternak tidak mengeluarkan darah. Keluarnya darah menandakan ternak menderita penyakit, salah satunya yaitu antraks pada sapi. Sedangkan ketiga, memeriksa anus ternak, pastikan tidak ada kotoran yang menempel dan indikasi adanya kotoran pada anus ternak menandakan hewan tersebut mengarah pada penyakit diare. Sedangkan yang ketiga, cara tersebut diharapkan dapat membantu warga atau juga masyarakat dalam memilih kurban sehat saat perayaan Idul Adha. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sejumlah pedagang kambing di Kota Bau-Bau keluhkan minimnya daya beli masyarakat menjelang Lebaran Idul Adha 1445 Hijriah. Jelang Lebaran Idul Adha, pemerintah Kota Bau-Bau menggelar gerakan pangan murah atau GPM bekerjasama dengan Bulog dan sejumlah distributor. Saudara, demikianlah warta Captain pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.